Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 4? Semoga senantiasa sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 7 subtema 1 pada pembelajaran yang ketiga. Yang kita pelajari hari ini adalah PPKN KD 1.4 sampai 4.4 mengenai keberagaman bahasa daerah dan upaya mencegah dari kepunahan. Yang kedua adalah Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 mengenai penemuan informasi dalam bacaan. Serta yang ketiga adalah IPS KD 3.2 dan 4.2 mengenai keragaman bahasa di Indonesia. Kita mulai. Yang pertama, keberagaman bahasa daerah dan upaya mencegah dari kepunahan. Sebelum itu, kita harus mengerti dulu apa arti dari bahasa. Ya, bahasa itu sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk suatu kesatuan yang memiliki makna. Kita garis bawahi dulu ya, kata kuncinya adalah sistem komunikasi yang pertama ya. Terus yang kedua, susunan suara atau tulis. Dan yang ketiga adalah terstruktur ya. Dan memiliki makna ini. Jadi suatu sistem komunikasi dengan susunan ungkapan. Jadi memiliki susunan ya. Susunan itu terstruktur. Jadi nggak asal-asal. Seumpama saya makan nasi, itu kan terstruktur ya, bukan makan saya nasi, itu tidak ada artinya akhirnya kan ya. Yang maksudnya terstruktur itu seperti itu, memiliki aturan-aturan hingga kita bisa mengerti apa sih makna dari bahasa tulis tersebut. Seperti itu ya. Itu namanya bahasa. Saya ulangi ya. Sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau tulis yang memiliki struktur dan memiliki makna. Seperti itu ya. Itu adalah pengertian dari bahasa. Kita lanjut. Terus kenapa ya kok negara kita itu memiliki keragaman budaya, keragaman bahasa ya dalam hal ini? Kira-kira penyebabnya apa sih? Kok bisa sangat beragam sekali? Yang pertama adalah faktor budaya, yakni bedanya kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jadi, dalam masyarakat itu ada perbedaan adat istiadat ya, sehingga mendorong lahirnya bahasa-bahasa baru menurut dari arbiter ya atau berlaku di masyarakat tersebut sendiri. Terus yang kedua adalah faktor sejarah. Negara kita itu kan zaman dahulu terdiri dari banyak kerajaan ya. Di Jawa itu ada kerajaan Majapahit, terus di Sumatera ada kerajaan Sriwijaya. Biasanya tiap-tiap kerajaan itu memiliki sistem pemerintahan sendiri, bahkan sistem bahasa sendiri ya. Hal itu sangat mempengaruhi banyaknya dari jenis-jenis bahasa yang ada di Indonesia. Ada juga bangsa pendatang ya, seperti bangsa penjajah itu kan ya. Mereka juga membawa budaya atau bahasanya mereka sendiri dan bahasa-bahasa tersebut juga ikut mempengaruhi pola komunikasi hingga akhirnya mempengaruhi bahasa ya. Ada lahir bahasa baru seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah perbedaan letak. Penggunaan bahasa dengan tingkat kekerasan dan intonasi berbeda karena perbedaan bentang alam. Contohnya gini, kalau orang-orang dari pantai itu suaranya cenderung keras dan lantang ya. Kenapa? Karena di sana terhalang ya komunikasinya, banyak noise, banyak gangguan dari deburan ombak ya, terus angin, kan suaranya jadi kecil, terus nggak kedengeran, jadi dia bersuara dengan memperkeras suaranya itu hingga
temannya, saudaranya mendengar dengan komunikasi yang ada di pesisir pantai. Sehingga itu ada ini ya, ada apa namanya, perbendaharaan bahasa baru. Karena mereka juga punya ini ya, punya pola. Kalau di desa itu kan cenderung tenang ya, jadi nggak usah keras-keras sudah terdengar seperti itu ya. Itu adalah beberapa, yakni 3 ya, faktor penyebab keragaman bahasa seperti itu ya. Terus kita ketahui dulu sih sebanyak apa bahasa daerah yang ada di negara kita. Ini ya ada data dari petabahasa.kemdikbud.go.id. Negara kita ini memiliki 718 bahasa daerah. Bisa bayangkan, mungkin kita hidup di dunia selama puluhan tahun ini untuk menguasai bahasa daerah di Indonesia belum cukup ya, saking banyaknya. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Itu ya, betapa kayanya negara kita. Nomor 2 di dunia loh, sangat banyak sekali ragam bahasa ya. Kita harus bangga. Berapa banyak suku, berapa banyak bahasa, kita bisa bersatu tanpa adanya konflik. Ya itulah negara kita, negara Indonesia seperti itu ya. Ada isu ya sekarang itu kan, bahasa daerah tergerus dengan bahasa-bahasa baru, bahasa asing itu kan masuk ya, juga mempengaruhi bahasa kita. Terus bahasa daerah pun terancam ya, apalagi sekarang kan kalau bisa bahasa Inggris itu kan keren katanya kan ya. Ternyata itu cuma ungkapan saja ya, cuma apa namanya, cuma tren-tren saja ya. Sebenarnya kita sebagai bangsa yang baik, bagian warga negara yang baik, kita harus berusaha untuk melestarikan bahasa-bahasa daerah kita, terutama bahasa daerah kita sendiri ya. Bagaimana sih cara yang mungkin bisa dilakukan untuk melestarikan daerah ya? Yang pertama adalah kebijakan pemerintah yang khusus dibuat untuk melestarikan bahasa. Seperti biasanya tiap minggu sekali, mungkin tiap hari Sabtu atau Jumat, itu wajib menggunakan bahasa Jawa dalam pelayanan publik gitu ya, biasanya di pemerintahan itu. Terus kita juga sebenarnya sudah melakukan ya di sekolah dengan cara apa? Muatan lokal dengan bahasa daerah sebagai kontennya. Di sekolah kita kan sudah ya ada bahasa Jawa. Terus menerbitkan tulisan dengan bahasa daerah. Mungkin kalian yang suka buat puisi, ya, atau mungkin nggak juga, nggak semua tulisan tok ya, bisa juga lagu itu ya, kalian rekam lagu tradisional Jawa terus kalian upload di YouTube. Itu juga cara melestarikan bahasa dan dilihat orang banyak kan ya. Terus yang keempat adalah membiasakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Ini ya perlu diperhatikan, bahasa daerah, bahasa Jawa ya, kalian kan mungkin 90% kali dari adik-adik ini kayaknya sulit ya untuk menggunakan bahasa Jawa yang halus itu. Ayo mulai dari sekarang ya, kita pelajari lagi bagaimana sih bahasa daerah yang halus itu, bahasa Jawa yang halus itu digunakan untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Contohnya siapa? Ya orang tua, guru, seperti itu ya. Gunakan bahasa Jawa yang halus, jangan gunakan bahasa Jawa yang seperti kalian komunikasi sama teman-teman itu ya. Itu namanya kurang sopan. Ya, mulai dari sekarang ya. Coba boso pada orang tuanya. Terus yang kelima adalah menyelenggarakan acara pelestarian bahasa.
Ini bisa bulan bahasa ya, atau festival budaya dengan kewajiban menggunakan bahasa daerah seperti itu ya, atau yang lain-lain. Baik, kita lanjut. Masih semangat ya pastinya. Di pelajaran kedua yakni penemuan informasi dalam bacaan. Bahasa Indonesia ini ya. Coba kita ingat lagi ya, teks bacaan itu apa sih? Teks bacaan itu ya teks itu ya. Teks yang berisi informasi ya. Dalam hal ini, sebenarnya seluruh teks bacaan itu memiliki kandungan informasi yang berfungsi sebagai pesan untuk disampaikan dari penulis kepada pembaca. Jadi bukan sekedar nulis saja ya, tapi ada isi yang harus dimengerti oleh pembaca. Ini berkaitan ya dengan program kita di sekolah, ada yang namanya program pembacaan membaca ya, ini program literasi. Jadi apa sih yang ada di buku itu? Maksudnya tulisannya itu kalian harus pahami pesan atau isi konten dari buku tersebut hingga kalian memperoleh informasi baru, mengerti apa yang belum kalian ketahui sebelumnya. Itu yang namanya pesan dari pembaca ya. Bagaimana caranya untuk kita bisa menggali informasi? Yang pertama, kita harus paham dulu ya. Kita memahami isi teks dengan baik. Seperti pertemuan sebelumnya kan ya. Kita baca dengan urut, kita tentukan ide pokoknya apa ya. Terus kita tulis per kalimat apa sih yang menjadi inti dari per kalimat itu hingga akhirnya kita tuliskan menjadi informasi baru. Terus kalian juga menentukan ya, masih nyambung, menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf ini. Setiap paragraf kalian tentukan ya. Terus ide pokok atau gagasan pokok itu kan apa ya, nyawa dari suatu paragraf itu sendiri ya. Jadi kalian memiliki, kalau sudah tahu ya ide pokoknya itu, kalian memiliki ini pengetahuan kemana sih arah ini ya bacaan tersebut pada paragraf tersebut akan dibawa kemana seperti itu ya. Nanti kalian mudah untuk mengambil dan mencari informasi ya. Coba ya kita uji pemahaman kita. Buka buku PR kalian ya. Halaman 20. Halaman 20 baca teks judulnya teks tersebut adalah Upacara Melasti Masyarakat Bali. Terus kalian kerjakan ya soal-soalnya, itu ada 4 mengenai isi dari bacaan Upacara Melasti Masyarakat Bali. Terus presentasikan hasil pekerjaanmu melalui rekaman. Kalian rekam ya. Yuk kita lanjut di materi bahasan yang ketiga adalah keragaman bahasa di Indonesia ya. Negara kita sangat kaya ya. 700 lebih bahasa daerah yang kita miliki ya. Kalau kita klasifikasi atau kita kelompokkan melalui dengan pendekatan pulau ya. Ini ada beberapa ya. Seperti di Sumatera ada suku Aceh, bahasa Aceh, bahasa Batak, Melayu Jambi, Mentawai dan Lampung ya. Terus di Jawa, di pulau kita yang kita pijak ini ada Baduy, Betawi, Jawa dan Madura. Mulai dari ujung barat ya, ada suku Baduy di Banten, Betawi di Jakarta, terus suku Jawa di Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan suku Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan Madura di Jawa Timur. Terus di Bali ada bahasa Bali ya, yang Blibi itu. Terus Nusa Tenggara ada suku Sasak ya, Lombok itu, dan Sumbawa. Di Kalimantan ada suku Bahau, Kayan dan Banjar.
Sedangkan di Sulawesi ada suku Bugis ini di Sulawesi Selatan ya, dan juga tersebar sih di Sulawesi itu. Suku Bobongko, Budong-Budong, dan Batui. Di Maluku ada bahasa Ambelau, Babar, dan Buru di Pulau Buru. Terus di Papua juga ada bahasa Asmat dan bahasa Dabu. Kalau kita lihat penuturnya ya, atau orang yang ngomong dengan bahasa daerah terbanyak itu, yang pertama adalah bahasa Jawa ya, yakni di Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga di daerah istimewa Yogyakarta. Ada sekitar 68,2 juta penutur. Terus disusul dengan bahasa Sunda oleh 32,4 juta penutur ya. Dan yang ketiga adalah bahasa Madura dengan 7,7 juta penutur. Coba ya kalian latihan ini, ada konversi bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dan bahasa daerah lain yang mungkin kalian ketahui. Bisa googling Google. Ini ya ada apa ini? 5. Ada 5, coba kalian lengkapi ya buat latihan biar minimal mengetahui lah ya bagaimana sih permisi itu diucapkan di bahasa daerah lain. Seperti itu ya. Mungkin pembelajaran kita berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan langsung saja ya melalui Classroom atau WhatsApp kalian ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.